Itu kalau maknanya digabung, maka apa? Biar waktu tidak memotongmu, biar waktu tidak jadi sumber kecelakaanmu, sibuklah dengan kebenaran. Tentang kebenaran dengan kesabaran. Kuncinya 3, maka kamu akan jadi orang yang beruntung. Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz. Mari kita simak. Ada quote yang sangat terkenal dari Imam Syafi'i. Kalian mesti sudah hafal kecuali yang belum. Ya. Jadi al-waktu kas-saif in lam taqta'uhu qata'aka. Waktu ibarat pedang. Kalau engkau tidak memotongnya atau menggunakannya untuk memotong, maka ia akan memotongmu. Jadi kayak tadi ya, waktu itu bisa jadi senjatamu untuk bangkit, menaklukkan dunia, atau justru akan menggilasmu. Kayak Kronos tadi, dia bisa melahirkanmu, tapi dia juga bisa menelanmu, memakanmu. Sebenarnya itu masih setengah. Kalimat selanjutnya, wa nafsuka in lam tushilha bil haqqi syaholatka bil batil. Jadi ini kayak isinya. Bagaimana biar kamu tidak terpotong oleh waktu? Perhatikan nafsumu. Nafsumu itu kalau dia tidak sibuk, nafsu artikan saja jiwamu. Kalau dia tidak sibuk dengan kebenaran, maka dia akan menyibukkanmu dengan kebatilan. Itu kalau maknanya digabung, maka apa? Biar waktu tidak memotongmu, biar waktu tidak jadi sumber kecelakaanmu, sibuklah dengan kebenaran. Itu mungkin sindiran kita hari ini ya. Indonesia hari ini sibuknya dengan hoax. Hoax itu kebohongan. Berarti jiwa kita hari ini sibuk dengan kebohongan. Hati-hati, karena kesibukanmu dengan kebohongan bisa membuatmu terpotong oleh waktu. Maksudnya apa? Waktumu terbuang sia-sia, tidak produktif, kita tidak menghasilkan apa-apa selain musuh, gegeran, dan kerusakan. Nah, itu nasihat panjang dari Imam Syafi'i. Cuma ini terkenal karena dikutip oleh Ibnu Qayyim di Al-Jawabul Kafi. Oke, jadi itu nasihatnya Imam Syafi'i. Kalau dalam Islam ngomong tentang waktu itu ada beberapa istilah. Dalam Al-Quran juga ada beberapa istilah. Yang pertama ajal, yang kedua dahar, yang ketiga waqt, yang terakhir asr. Ajal itu batas akhir. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai ajalnya, tidak bisa dimajukan atau dimundurkan. Jadi batas akhir. Misalnya kalau di kampus, batas akhir ujian itu berarti ajalnya ujian. Itu tanggal sekian. Ya memang maksudnya itu. Jadi batas akhir. Umur kita batasnya di mana? Jadi ajal fokusnya pada batas akhir. Banyak ayat yang isinya ajal, maksudnya mengingatkan bahwa segala sesuatu termasuk manusia ada batas akhirnya. Kamu sedang sumpek, ingatlah kesumpekanmu ada ajalnya, ada batas akhirnya. Maka jangan terlalu galau. Kamu sedang seneng, dapat kenikmatan juga, jangan lupa diri karena ada batasnya. Karena kenikmatan itu kalau kamu tidak hati-hati mengelola, melampaui batasnya, bisa jadi kesumpekan, kesusahan. Jadi itu pelajaran dari kata-kata ajal.
Ingatlah segala sesuatu ada ajalnya, ada batasnya. Tidak ada senang terus-terusan atau sedih terus-terusan. Tidak ada nikmat terus-terusan atau laknat terus-terusan. Ada batas-batasnya. Yang kedua, dahar. Dahar ini kalau bahasa pasnya mungkin durasi. Durasi itu ngitungnya sejak lahir sampai mati, itu durasi. Misalnya HP ini durasinya, masa hidupnya adalah berapa? 7 jam kalau aktif misalnya, kalau masih baru. Nah, itu namanya durasi. Dari 24 jam hidupmu aktif itu mungkin durasi meleknya ya 24 dikurangi 8. 16 jam misalnya. Kamu lebih 16 jam mungkin kamu sudah lemes. Nah, itu dahar namanya. Alam semesta ini ada durasinya. Kalau ajal itu yang dilihat batas akhirnya, kalau dahar ini dilihat durasinya. Awal sampai akhirnya. Jadi dahar ini mengingatkan bahwa segala sesuatu itu selalu ada awalnya dan ada akhirnya. Kecuali Allah. Allah itu tidak berawal, tidak berakhir. Tapi semua makhluk ada awalnya, ada akhirnya. Namanya durasi. Kesenanganmu ada awalnya, tapi nanti pasti juga ada akhirnya. Akhir dari sesuatu, awal dari yang lain. Nah, itu pakai istilah dahar. Ada lagi istilah waktu. Kalau waktu ini biasanya ngomong peluang. Ngomong tentang kesempatan. Itu biasanya pakai istilah waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mawqut. Jadi sholat itu ada waktunya. Kitabam diwajibkan berwaktu mawqutan. Ada waktu-waktunya, ada kesempatannya. Ada zuhur, asar, maghrib, ini kan waktu-waktu sholat. Istilahnya waktu, karena begitu lewat ya kita kehilangan kesempatan. Makanya misalnya subuh itu dari munculnya fajar sampai menjelang munculnya matahari. Nah, itu subuh. Begitu jam 7 kamu sholat subuh, kamu kehilangan waktu. Jadi ada waktunya. Jadi kuliah itu waktunya sampai semester 14. Begitu lewat semester 14 kamu sudah kehilangan waktu. Nah, itu waktu. Yang diwanti-wanti tadi jangan sampai kehilangan waktu. Al-waktu kas-soif. Begitu kamu kehilangan kesempatan, kamu akan habis. Nah, itu waktu. Ada lagi asar. Ya, memaknainya asar. Atau waktu menjelang terbenamnya matahari itu kan asar. Tapi ini ngomong tentang masa. Kalau ngomong asar ini lebih banyak ngomong keharusan mengisi dengan kebaikan. Kenapa? Karena ini sudah detik-detik mau tutup. Itu asar. Asar itu kan ketika siang sudah habis mau ganti malam. Jadi waktu penting dalam hidup kita itu asar. Asar itu sudah mau maghrib. Mau maghrib itu berarti mau malam. Kalau kamu mau melakukan kebaikan, segera lakukan. Karena kalau tidak, sebentar lagi malam. Itu waktu asar. Makanya banyak hadis yang menekankan sholat asar. Termasuk Al-Quran yang ada kata-kata wassolatul wusto, itu banyak yang mengartikan sholat wusto itu sholat asar. Karena ini memang waktu penting, kunci. Kalau mau tobat, segera tobat. Karena begitu lewat, malam sudah. Waktunya tidur. Jadi ini waktu batas itu asar. Makanya Al-Quran mengingatkan wal asri. Demi waktu, demi masa. Ini kan surat favorit.
Ya, karena pendek ya ini surat-surat idola. Iya, koncone Al-Ikhlas, koncone Al-Kausar itu kan surat idola. Kalau ada yang mau silakan kamu nulis buku surat-surat idola. Ya, ini diidolakan oleh para makmum. Ya, dan imam yang tidak banyak apal. Itu kan wal asri. Itu pun kadang-kadang kamu yang bulat. Oke. Wal asri innal insana lafi khusrin. Jadi demi waktu asar ini saya bilang. Atau kadang-kadang ya demi masa. Karena memang artinya bisa juga demi masa. Saya dulu punya guru yang di kesempatan apapun dalil yang beliau pakai adalah wal asri. Mbok jangan males. Kan ada ayatnya wal asri. Mbok kalau kerja itu yang benar wal asri. Mbok jangan suka jalan-jalan keluar yang tidak ada gunanya wal asri. Ya, iya. Apa sih enaknya punya pacar kemana-mana jalan berdua? Tidak ada untungnya wal asri. Ya, kamu menasehati apapun bisa pakai dalil wal asri ini. Iya, eman-eman waktumu kan gitu. Mbok ya kamu ndang tobat, bukan ayat tobat yang diajukan tapi wal asri. Kalau kamu ndak segera tobat, waktunya loh. Wal asri. Jadi ini kan artinya multifungsi kan. Alhamdulillah kamu sekarang punya ayat untuk segala momen. Jadi wal asri innal insana lafi khusrin. Setiap manusia pasti rugi kecuali orang yang punya karakter beriman, beramal soleh, saling menasehati. Isilah waktumu dengan 3 ini maka kamu tidak akan ditelan oleh waktu. Ingat-ingatlah kamu harus beriman. Beriman itu maksudnya apa? Sadarilah kamu itu terbatas, tidak berdaya, tidak wajib ada, punya banyak kelemahan, maka kalau kamu tidak beriman, hanya mengandalkan dirimu sendiri, kamu akan rugi. Karena dirimu sangat lemah dan terbatas. Yang kedua, beramallah soleh. Lakukan kebaikan sekecil apapun, sesedikit apapun yang kamu tahu. Kalau tidak, kamu akan rugi. Selanjutnya, saling menasehati tentang kebenaran dengan kesabaran. Kuncinya 3, maka kamu akan jadi orang yang beruntung. Kalau ini ndak, ya kamu akan rugi. Jadi wal asri. Oke, jadi ini dalil untuk sapu jagat opo wae bisa dipakai. Ya kan? Isinya hidup kan 3 itu. Keutamaan puncak, keimanan, amal soleh, muamalah dengan makhluknya isinya 2. Saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Sudah, puncaknya cuma itu. Jadi kalian wajib apal ini. Sewaktu-waktu disuruh sambutan atau khutbah bisa pakai ayat ini. Oke, kuncinya di situ. Oke, saya kasih sebentar dari beberapa sumber. Cara kita wal asri. Manajemen waktu. Jadi yang pertama ada banyak teori sebenarnya tentang cara mengatur waktu. Saya ambil beberapa prinsip paling dasar menurut agama. Yang pertama jelas manfaat. Lakukan apapun yang jelas manfaatnya. Itu saja. Kalian mau melakukan apa saja, coba tanya manfaatnya apa. Kamu ngaji, kamu nulis, kamu kuliah, manfaatnya apa? Mau minum saja misalnya, bismillah. Ada manfaatnya? Ada, biar tidak haus. Nah itu kan, jadi lakukan yang jelas manfaatnya. Mau posting
mau ngobrol, mau nongkrong, bukan tidak boleh. Tapi pertegas manfaatnya apa. Termasuk yang mau merokok, mau pacaran, mau monggo tanyakan dulu. Asal paling tidak kamu sendiri ngerti manfaatnya ini loh Pak. Loh saya kalau tidak ngerokok Pak, pusing saya Pak. Mending saya tidak makan daripada tidak ngerokok. Karena itu paling tidak kamu sendiri ngerti ada manfaatnya. Jangan sampai orang lain menganggap tidak ada manfaatnya, kamu sendiri juga tidak. Saya juga tidak tahu Pak kenapa saya ngerokok itu. Ya janganlah ya. Jadi kamu harus tahu manfaat yang kamu lakukan. Ya dalil-dalilnya banyak. Kayak hadis itu kan, nikmatani bunun fihi makasirum minan nasi asyikha wal farah. Ada dua nikmat yang banyak sekali orang tertipu di situ, yaitu nikmat waktu luang dan kesehatan. Ini sering diceramahkan. Aktiflah melakukan kegiatan karena kebahagiaan itu ada dalam tindakan. Banyak orang ngomong bahwa, kalau saya kaya, saya tidak usah ngapa-ngapain. Hati-hati, tidak ngapa-ngapain itu tidak enak. Yang enak itu ngapa-ngapain. Ya, jadi ngapa-ngapainlah biar enak. Nah, itu yang penting ngapa-ngapainnya tahu manfaatnya. Terus termasuk juga untuk, ada penelitian itu, orang yang sudah tua, banyak yang masih kelihatan energik, sehat, itu nyambung dengan aktivitasnya masih muda. Kalau masih muda, aktif sekali, rajin, itu ketika sudah tua dia tidak bisa diam biasanya. Dan itu lebih membahagiakan daripada ketika sudah tua kamu diem. Tidak ngapa-ngapain, loyo, energinya habis. Kayak baterai sudah tidak bisa dicas lagi. Nah, maka mulai sekarang kamu harus aktif. Dibangunnya mulai sekarang, karena urusannya mental, saraf, dan pikiran. Kalau tidak jadi habit, ya waktu tua ya tidak usah ditunggu Pak. Saya sekarang mumpung masih muda senang-senang aja Pak. Besok baru serius Anda. Kalau tidak jadi habit, tidak bisa. Begitu mau serius, mulainya susah. Maka lakukan yang manfaat. Itu saya bawakan 2 quotes dari Ibnu Mas'ud dan Hasan Basri. Ya lumayan untuk bahanmu kapan-kapan kalau disuruh kultum. Katanya Ibnu Mas'ud, ma nadamtu ala syai' nadami ala yaumin ghurubat syamsuhu nakuso fihi ajali walam yazid fihi amali. Tiada yang pernah kusesali selain keadaan ketika matahari tenggelam. Umurku berkurang, tapi amalku tidak bertambah. Itu Ibnu Mas'ud. Katanya Hasan Basri, min alamati i'radillahi ta'ala anil abdi ayyaj'ala syuhlahu fima la ya'nihi khudlanan minallahi azza wa jalla. Di antara tanda Allah berpaling dari seseorang hamba, Allah menjadikannya sibuk dalam hal yang sia-sia. Sebagai tanda Allah mencuekinya, menelantarkannya. Jadi hati-hati kok kalau kalian merasa saya itu loh Pak, kesibukanku kok tidak penting semua. Tidak ada gunanya semua. Jangan-jangan Allah sedang mencuekimu. Kamu dikasih yang tidak penting. Kenapa bisa begitu? Karena Allah sedang berpaling darimu. Cepat-cepat kembali ke Allah. Kalau sangat banyak hal yang kamu sibukkan ternyata hampir semua tidak ada artinya, tidak manfaat untuk dirimu, untuk masyarakatmu, untuk agamamu, jangan-jangan memang Allah sedang berpaling darimu, maka cepat-cepat kamu kembali ke Allah. Itu nasihatnya Hasan Basri. Prinsip manajemen waktu yang kedua, efisien. Ini prinsipnya orang modern.
Kalau bisa multitasking, multitasking. Saya kasih contoh beberapa ulama itu. Misalnya Khatib al-Baghdadi, ulama hadis. Khatib Baghdadi ini kemana-mana kalau jalan bawa buku dan baca buku. Tidak ada waktu yang terluang. Jalan-jalan sambil bawa buku. Mungkin rekreasi sambil bawa buku. Kalau kita kan hari ini bawa HP. Sekarang bawa HP tidak apa-apa, asal HP isinya yang penting, yang baik. Mungkin buku juga tidak apa-apa. Itu niru Khatib Baghdadi. Ada juga Imam Sulaim Ar-Razi. Ini ulama Syafi'iyah. Satu ketika beliau keluar rumah, ada kepentingan. Tidak lama kemudian kembali. Sudah beres, Syekh, kepentingannya sudah. Lumayan saya sambil menyelesaikan urusan bisa menghatamkan 1 juz. Nah, itu kan multitasking namanya. Sambil diem, santai, sambil ngaji 1 juz. Satu ketika pulpen beliau rusak. Pulpennya diperbaiki, didandani, tapi sambil dandani pulpen, rengeng-rengengnya ngaji. Untungnya 2, pulpennya beres, dapat pahala. Itu namanya efisien. Kalau kalian kan paling sambil memperbaiki, sambil nyanyi-nyanyi, sambil itu. Ya enggak apa-apa sih multitasking, cuma yang satu dapatnya Blackpink sama idolamu hari ini, Didi Kempot. Oke, terus ya, bahkan ada yang saking memanfaatkan waktu, menu makanan dan durasi makan juga dihitung. Misalnya ada ulama Abul Wafa bin Ukail. Ini seorang ahli fikih mazhab Hambali. Beliau ngitung kalau saya makan kering, tidak ada sayurnya, dengan makan yang ada sayurnya, lebih cepat kalau saya makan yang ada sayurnya. Dicerna cepat, kemudian ditelan cepat, dan longgarnya di perut cepat. Itu beliau ngitung kira-kira selisihnya sekitar 50 ayat. Ngitungnya sampai selisih ayat. Jadi maka saya tak makan yang ada sayurnya sajalah. Nah, itu sampai sedetil itu ngitungnya. Oke, yo kalian bisa niru itulah. Saya milih yang ada sayurnya, Pak. Kecuali kalau ditraktir. Oke, yang bahkan ada, ini unik, saya tidak tahu kalian kayak gini juga. Namanya beliau Abul Barokat. Abul Barokat ini kakeknya Ibnu Taimiyah. Itu kalau beliau masuk kamar mandi atau WC, nanti saudaranya yang di luar kamar disuruh nungguin depan kamar mandi WC, cuma disuruh baca buku keras-keras. Jadi beliau sambil di kamar mandi itu sambil dengerin baca buku. Jadi sambil mandi sambil nambah ilmu. Nah, ya kayak kalian sekarang kalau ke WC bawa HP ya. Cuma itu menyusahkan yang ngantri. Boleh diikuti tipsnya ini, nanti kalian di kos gantian. Siapa yang ngantri di luar baca buku keras-keras, biar yang di dalam cepat keluar. Karena kalau semua ke kamar mandi bawa HP, nanti tidak keluar-keluar di dalam. Wong kamu di dalam kan nggak baca, paling main game, kalau nggak gitu ya WA-an, Facebookan. Oke, ya untungnya nggak ada jejaknya ya. Kalau ada jejaknya, wah ini dikirim dari WC ini, gitu kan. Mungkin kamu malu. Oke. Yang ketiga, seimbang. Jadi, ya atur waktumu. Kebutuhan kita banyak, yang penting-penting juga banyak. Maka pinter-pinterlah mengatur hidupmu, kalau pagi untuk apa, kalau siang untuk apa, kalau malam untuk apa. Itu ada hadis, inna li rabbika alaika haqqon wa inna li badanika alaika haqqon wa inna li ahlika alaika haqqon wa inna li zaujika alaika haqqon. Fakti kulladzi haqqin haqqohu. Sesungguhnya untuk Tuhanmu ada haknya, untuk badanmu ada haknya, untuk keluargamu ada haknya,
Untuk istrimu ada haknya. Berikan haknya sesuai kadarnya. Yo jangan sholat terus di masjid terus. Tapi perawatan badan juga ya. Wong badanmu punya hak. Kalau sudah ngantuk ya tidur, kalau lapar ya makan, kalau haus ya minum. Keluargamu juga punya hak. Istrimu, anakmu juga punya hak. Berikan secara seimbang. Ini manajemen waktu kalau dalam Islam. Ada tips dari Nabi Ibrahim. Dalam suhufnya Ibrahim itu ada kalimat, orang yang berakal, ini hubungannya sama pencari ilmu ya, hendaknya mempunyai 4 waktu. Yang pertama, waktu untuk bermunajat kepada Allah, waktu untuk introspeksi terhadap diri sendiri, yang ketiga waktu untuk tafakkur, merenungi ciptaan Allah, dan yang terakhir waktu untuk mengurusi kebutuhan hidupmu. Jadi kesehatan spiritual, kesehatan mental, dan kesehatan fisik semua diurusi secara seimbang. Jangan mentang-mentang sufi terus dunianya nggak diurusi sama sekali. Kan ada sahabat yang dimarahi karena di masjid terus. Jangan mentang-mentang filosof, filsafat, mikir terus. Diajak ngapa-ngapain nggak mau. Temannya kerja bakti, kamu mikir aja. Nah, ya, enggak begitu rumusnya. Imbang tiga-tiganya. Badannya diurusi, mental pikirannya diurusi, spiritualnya juga diurusi. Itu manajemen waktu yang ketiga. Yang keempat, proporsional. Sesuai kemampuan itu pasti. Ukur kekuatan dan istirahatlah. Khudzu minal a'mali ma tutikun. Ambillah pekerjaan-pekerjaan yang engkau mampu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah itu tidak bosan sampai engkau sendiri yang bosan. Inna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah itu yang istiqomah, yang dawam, yang rutin, meskipun cuma sedikit. Jadi tidak apa-apa, tidak yang berat-berat, semampumu saja. Tidak usah iri sama, wah temanku itu bisa tahajud tiap malam, yang sana bisa Senin Kemisnya tidak putus-putus, yang sini malah puasa Daud. Aku tidak bisa. Bisaku cuma mendoakan semoga yang puasa Daud, yang Senin Kemis itu kuat dan sehat. Misalnya. Bisaku cuma itu, lu tidak apa-apa. Asal apa? Istiqomah. Kamu rajin mendoakan teman-temanmu biar yang Senin, Kemis, dan Daud itu sehat. Tidak apa-apa. Allah cinta yang semacam itu. Kalau mampumu cuma itu, ya tidak apa-apa. Terus jangan diforsir. Ya kerja, ya istirahat. Katanya Imam Ali, hiburlah hati Anda sesaat-sesaat. Karena hati itu jika capek, tidak bisa memandang sesuatu dengan baik. Pikiran kalau capek ya berpikirnya tidak jernih. Hati kalau capek juga tidak bisa jernih melihat kebaikan. Maka ya sekali-sekali piknik. Jangan kurang piknik. Ya, maksudnya apa? Menghibur hati. Ya meskipun kalau kita hari ini kan terlalu banyak hiburan. Kalau terlalu banyak hiburan kalimatnya diganti. Ya sekali-sekali serius lah. Oke. Nah, istirahat bukan berarti berhenti, tetapi untuk menempuh perjalanan yang lebih jauh lagi. Ini pepatah dari Cina. Istirahat tidak apa-apa, tapi istirahat itu bukan berhenti. Mengumpulkan kekuatan biar bisa berjalan lebih jauh. Oke, itu saya tertarik hadis ini sebenarnya. Di Riyadhus Shalihin ada. Nanti kalian baca ya, karena hari ini banyak orang yang saya tidak tahu kadang-kadang
mencela saudaranya dengan kata-kata munafik. Ah, kamu munafik. Nah, ada hadis saya ketemu di Riyadhus Shalihin, itu panjang awalnya, saya potong yang di belakang. Jadi ada sahabat namanya Handzalah bin Ar-Rabi' al-Usayyidi. Handzalah ini galau sebenarnya. Dia merasa, wah aku ini kok tidak bisa jadi orang soleh terus-terusan ya. Jangan-jangan aku ini munafik. Terus dia mengadu ke Abu Bakar, wah aku tidak bisa jawab, ayo ketemu Rasulullah aja. Terus diajak menghadap Rasulullah. Abu Bakar tanya pada Rasulullah, Rasulullah ini loh, Handzalah ini dia takut dirinya sendiri, dia takut kalau jadi orang munafik. Terus Rasulullah tanya, lah kok begitu? Handzalah jawab, wahai Rasulullah, kita ini kalau pas bersama Rasulullah, bersama Tuhan, di sisi Tuhan, di sisi Rasulullah, terus panjenengan mengingatkan kita tentang surga, neraka, sangat jelas, sampai seolah-olah bisa dilihat mata, bisa dilihat telinga. Saya itu rasanya tobat gitu. Tapi setelah keluar dari sisi Tuhan, setelah keluar dari pengajian, kita masih juga main-main dengan istri, dengan anak, mengurus harta. Sehingga karena itu banyak yang kita lupakan tentang keduanya tadi. Jadi Handzalah ini mengeluh, ya kalau pas ngaji, pengajian itu rasanya saya kayak tobat, kayak ingin tahajud terus, ingin puasa terus, ingin dekat sama Allah terus. Tapi nanti begitu pulang ke rumah, sudah mikir bayar kuliah, mikir aduh besok makan apa, mikir kos-kosan, mikir wah kok saya bisa gini ya, jangan-jangan saya ini munafik, kok mikirnya dunia saja. Padahal tadi waktu pengajian tidak begitu. Nah, itu keluhannya Handzalah. Nah, terus Rasulullah menjawab, demi zat yang jiwaku ada dalam genggaman kekuasaannya, kalau engkau semua tetap sebagaimana hal keadaanmu di sisiku, dan juga senantiasa berzikir, niscaya para malaikat menjabat tanganmu semua. Baik ketika engkau ada di hamparanmu, atau ketika ada di jalananmu, maksudnya waktu bangun atau waktu tidur, termasuk sedang berjalan-jalan. Tetapi hai Handzalah, kalau bahasanya Rasulullah, saatan itu masing-masing ada waktunya. Sesaat memang kita zikir, sibuk dengan Allah, ngurusi rohani kita. Nanti sesaat lagi ngurusi kehidupan kita, mencari sandang pangan, dan lain-lain. Dan Rasulullah ngomong saatan ini diulang sampai 3 kali. Saatan. Jadi tidak apa-apa kita berpikir duniawi, asal tahu waktunya, tahu porsinya. Dan kalau ada orang berpikir dunia, jangan dituduh munafik. Katanya orang Islam, kok kelakuannya begitu, kok yang dipikir dunia. Loh memang kalau pas waktunya mikir dunia, ya mikir dunia. Waktunya ngopeni anak istri, ya ngopeni anak istri. Ada saatnya masing-masing. Nah ini nasihatnya Rasulullah. Saya bawa ke sini kelihatannya menarik. Don't waste time waiting for inspiration, begin. And inspiration will find you. Itu itu bukan haji ya. Ya. Harriet Jackson Brown Junior. Ya, jadi jangan buang-buang waktu menunggu inspirasi. Wah, saya nyari inspirasi dulu, Pak. Saya nunggu mood, Pak. Tidak ketemu. Mulailah saja pekerjaanmu, inspirasinya akan datang. Harriet Jackson Brown Junior. Ini motivator dari Amerika. Dia punya kalimat bagus juga. Don't say you don't have enough time. Jangan bilang kamu tidak punya waktu atau tidak ada waktu.
You have exactly the same number of hours per day that were given to Helen Keller, Pastor Michelangelo, Mother Teresa, Leonardo da Vinci. Semua tokoh besar. Jangan bilang kamu tidak punya waktu, tidak ada waktu, atau tidak cukup waktu. Waktu yang diberikan padamu sama persis dengan waktu yang diberikan pada siapapun tokoh-tokoh besar. Soekarno, Ki Hajar Dewantara, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Waktunya sama 24 jam. Persis. Dan mereka bisa melakukan hal-hal besar. Kenapa kamu tidak? Nabi Muhammad pun juga 24 jam. Tidak ada dalilnya karena beliau Nabi, maka waktunya jadi 28, tidak ada. 24 sama. Tapi manfaat hidupnya luar biasa. Maka jangan beralasan tidak punya waktu atau tidak ada waktu. Jangan-jangan kita saja yang tidak bisa ngatur waktu. Oke, dan ingat-ingat katanya Steve Jobs yang almarhum tahun 2011 yang lalu, yang punya Apple Incorporation. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Waktumu terbatas, jangan buang-buang waktu untuk hidup versi orang lain. Hiduplah versimu sendiri, gampang-gampangannya itu. Jadi hiduplah edisi dirimu sendiri. Kenapa? Eman-eman waktumu terbatas, katanya Imam Syafi'i, al-waktu kas-saif. Jadi itulah gambaran-gambaran umum tentang waktu. Setiap isu tadi bisa kita bahas panjang lebar kapan-kapan. Oke, saya kira itu pertemuan kita untuk malam hari ini. Ini ketemu di bulan Januari. Kita akan ketemu lagi mungkin di Februari, 2 minggu terakhirnya ya, minggu ketiga dan keempat. Mumpung bulan Februari kita ngomong lagi tentang cinta. Ya, wis ora apa-apa. Kelihatannya nanti kita ngajinya sudah melewati Valentine Day, jadi aman. Kita ketemu aja para pujangga muslim ya. Kita angkat Sufi Syekh Abdurrahman Jami yang nulis kisah alegoris tentang Yusuf Zulaiha. Jadi kita basisnya novel aja, Yusuf Zulaiha, dan Syekh Nidhomi minggu selanjutnya yang nulis Laila Majnun. Oke, jadi kita ketemu Yusuf Zulaiha minggu pertama, kemudian bukan minggu pertemuan kita selanjutnya, dan terakhir kita ketemu Laila Majnunnya Nizami. Oke, itu pertemuan kita di bulan Februari. Saya akhiri sekian untuk pertemuan Januari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyimak. Semoga channel Mengaji Hening bersama Dr. Fahrudin Faiz selalu bisa memberikan ilmu, motivasi, dan kebermanfaatan. Salam sehat dan bahagia.